Yanwi nusratal madlumi wa qada'a hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Hadis kedua dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang artinya siapa orang yang bangun di pagi hari. Nah, asbah itu subuh berarti kadang merandau Pak. Subuh bangun, ini salat subuh, bangun subuh. La yanwi dzulma, bangun salat subuh, bangun di pagi hari. La yanwi dzulma, tidak berniat untuk melakukan kezaliman. Berniat kada hendak menyakiti orang, kada hendak menzalimi orang. Jadi mulai bangun guring tuh, berarti Nabi Muhammad SAW ini menganjurkan kepada kita agar aktivitas kita pertama kali bangun dari tidur itu melakukan ibadah. Apa doa bangun tidur? Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jadi bangun kita di pagi hari itu beribadah untuk, kemudian untuk membaca doa, hati ingat lawan Allah. Artinya apa doa itu? Ya Allah, alhamdulillah biar memberi nikmat bagi lawan ulun sehat walafiat. Sebagaimana sebelumnya biar matikan ulun. Karena pada hakikatnya orang tidur itu seperti orang mati. Yang tidak guring itu ada yang merasa lah Bapak Ibu. Ada yang merasa lah. Mau merasa berarti bangun masih. Mau kada merasa lagi berarti tidur. Yang tak kuning jam berapa guring mau bisa menjawab berarti baru guring lagi. Jam berapa guring mau tadi aja dulu. Jam 10 aja berarti baru guring lagi. Namanya guring itu kada tahu jam berapa aja. Nah, cuma perkiraan jam sekian, gitu ya. Karena hakikatnya orang tidur itu sama seperti orang yang mati. Maka ketika kita bangun dari tidur, nikmat kembali dikasih sama Allah. Tidak sedikit orang yang bangun tidur itu berkurang nikmat dari Allah. Tahajud bangun guring, kenapa? Bisnis lah, atau urusan lah, atau keluarga lah, atau mau guring apa? Rasa anujan, rasa sakitan, rasa ini. Nah, dia mau guring nyaman. Taruh, jangan kada ingat bersyukur. Jadi pertama kali dia bersyukur, mulut mengingat Allah. Lawan hati dia bersyukur dengan nikmat yang dikasih oleh Allah. Tambahi lagi, apa ujar Nabi? Berniat hari ini kada hendak menyusahkan orang. Berniat kada hendak menyakiti orang, berniat kada hendak menzalimi orang. Hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa aja itu? Kada hendak mengalihi hutang, kada hendak mengalihi anak, kada hendak mengalihi laki, kada hendak mengalihi bini, kada hendak bersoal. Malam tadi ulun bebek lagi lagi bini jam subuh sudah bangun guring, ampeh berniat sudah itu orang. Jangan ada nih kayak bilang pagi yang bangun guring. Gitu. Jadilah bangun guring itu apa tadi? Bersyukur lawan Allah, membaca doanya, imbah itu berniat ujar Nabi. Mulai pagi itu berniat sudah hari ini kok kada hendak menyakiti orang. Ini juga Bang. Nah, lalu dibalas sama menyakiti orang juga berniat. Dan kita habiskan senang semalam, habiskan semalam, hari ini pulang perbaharui dengan kebaikan. Itu nanti dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ala ahadin, kepada siapapun. Ala ahadin artinya kepada siapapun. Ada berpilih, berniat kada hendak menyakiti siapapun. Bahkan kalau diperinci lagi, manusia kah binatang kah apakah hendak berbuat baik. Apa bilang? Amunnya nang kayak itu ghufira lahu, maka orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Orang itu akan diampuni dosanya oleh Allah. Baluman lagi tak zuhur.
Baluman lagi tatamu asar, baluman bersedekah, baluman menggawe kebaikan, bangun guring aja, bangun guring, bersyukur lawan Allah, berniat kadang-kadang menyakiti orang lain, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gawe tiap pagi berarti kan hanya amalan yang paling baik kan. Ngetakan dulu pagi, nah mudah-mudahan aku berniat menanam-nanam nyakiti orang, menyusahi orang, memusuhi orang, memusuhi aku aja kalau cuma aku berniat kadang-kadang memusuhi orang, menyakiti orang, begitulah. Nah, ghufira lahu ma massa, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dosanya. Wa man asbaha yaqwi nusratal madlum, dan siapa yang bangun di pagi hari lalu dia niat menolong orang yang dizalimi, menolong orang yang dizalimi, ya, orang yang disakiti, orang yang disusahai, orang yang tertindas, kita berniat menolonginya, ada dananya, diberi lawan dana duit membantu awat karena orang ini disiksa, ditindas, disakiti, kita kalau membantu lawan harta, kadang kawa kita membantu lawan harta kita, lawan tenaga kita, membantu orang yang dizalimi, orang yang disusahkan, orang yang disakiti. Jangan menjadi habu. Jadi habu jadi apa namanya tuh? Apa jadi kita barangan? Rumah nyawa dia nyala. Rumah nyawa sahabat nyala. Nyawa di maninya lawan nyawa boleh. Balas lawan juga. Salah. Harusnya kita membantu orang yang disakiti, orang yang dizalimi itu. Kalau memang dizalimi dari hartanya, dicuri orang kah, kita bantu, ini bersahabat-sahabat lah. Ini aku ada pang duitnya sedikit, kesedikit membantu ikan, itu. Atau misalkan dizalimi, disakiti, dipukuli apa, nah ikan lah ini aja, jangan dilawaninya, sabar-sabar ikan, ya. Habis itu lagi dibantui apa, sakit di mana awak ikan, sama-sama lagi tak diuruti, dibantui berobat, kan gitu. Ya. Atau sepaling tidaknya dia menasehati dengan orang yang dizalimi itu tadi, ya. Karena Nabi Muhammad SAW diantaranya dakwatul madlum itu mustajab. Ujar Nabi, doa orang yang dizalimi itu diijabah oleh Allah, mustajab doanya orang yang dizalimi. Wa qada'a hajatil muslimin, lalu berniat apalagi membantu hajatnya orang muslim. Jadi orang yang bermanfaat, yang belajar Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, yang paling bagus di antara kalian, jadi Nabi, yang paling bermanfaat di antara kalian. Jadi kayak apa caranya kita bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, di tengah umat, Jadi di hadapan orang lain itu kayak apa kita bisa bermanfaat. Mengabulkan hajatnya tadi, ini mengabulkan hajatnya. Kita bisa kemampuan apa? Bisa ulun obatan, bisa menyembuhkan orang yang sakit, bantu orang muslim. Caranya bantunya kita layaninya dengan berobat. Lebih-lebih lagi kalau mau gratis akarnya, dan bisa bayar kan silai. Dilihat dua orangnya ya Bapak. Nang bujur kada mampu, yang susah dibantui, itu manfaat kepada orang muslim. Karena sebenarnya sisipan keberkahan yang Allah berikan saat orang itu bisa membantu kepada yang lain, itu nilai keberkahannya sangat besar. Ada orangnya biasa berjualan sayur di pasar, sayur biasa acil ini menukar aja sayur itu, datang ke pasar menukar sayur. Hari itu kenapa acilnya tersandar, muka pina lesu, mata pina babanyuan,
Jadi dia dengan tukang sayur dia, tukang sayur dia, jadi sengaja ada dulu hari ini parai. Nah jadi dia tukang sayur. Lalu apa dia ke pasar sini? Lalu dia hasil kata, aku biasa aja di sini. Hendak ke pasar pada lihat kalau bina ada di sini sesuatu yang kawa bau bulik. Nah, jadi dia dengan tukang sayur maka biasa dia membawa aja bulik longkar. Nah itu masalahnya jangan menghasil tadi. Hari ini aku dasar kadang-kadang dasar habis lalu bekas kena musibah aku, bekas kehilangan aku, bekas kesusahan aku nah kena musibah dan selainnya. Dasar susah, dasar biasa sih dia menungkar aja, biasa sih dia hari ini dasar kadang-kadang. Lalu ingat tukang sayur ini tadi, bahwasanya segala sesuatu itu datang dari Allah. Dan kita diperintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling menolong, tolong menolong, membantu satu dengan yang lainnya. Jangan ukurannya seraba duit. Karena kalau yang kepada duitnya ada wayahnya orang itu dasar jujur kesusahan, maka buka tangan pian saat itu untuk membantu. Jangan kaliannya duit terus. Jujur aja, pian berusaha, cuma ada wayahnya yang datang kepada pian itu dasar orang susah. Anak yatim gak susah, dasar kada kalau makan, pian isi warung makaninya. Ada yang rugi juga kalau pian makaninya tadinya. Ada orang yang kada mampu, dasar kada mampu. Sisihkan apa yang pian dapatkan untuk mereka tadi. Nah itu benar-benar, karena dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan Allah fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhi. Allah itu akan memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu mau menolong kepada sesamanya. Jadi harus kita tadi itu menolong, membantu. Kenapa? Karena pada hakikatnya seluruh manusia itu butuh pertolongan, dan pada hakikatnya pertolongan itu datangnya dari Allah. Ingat itu? Karena wayahnya ada pian nangka itu pian nang ditolongi orang. Kawal lagu hidup tuh sorangan aja sampai ke mati kawalah. Nah, ayo pian banyak kawah hidup sampai ke mati sorangan. Pian tabuk sorang kuburan. Mandi sorang, masuk ke kuburan tutup sorang kawalah. Ada kawah pasti membutuhkan kepada yang lain. Nah, nilai dari Allah ketika kita tadi itu bermasyarakat adalah ketika kita kawal membantu. Kalau membantu berbuat baik kepada sesama. Jangan sampai kita menjadi sebab kesusahan orang lain, atau bahkan menjadi sebab orang lain mendapatkan ujian atau mendapatkan keberatan dengan adanya kita. Lagi hidup si ini kurang rasa was-was terus. Apa bilang ini aja nang mau kiri kampung bahasanya ya lah. Sekali meninggal, alhamdulillah, jerbobohannya mati juga sekalinya itu. Bersyukur orang inya mati, artinya apa? Selama hidupnya menyusahkan kepada orang lain. Jadilah orang-orang yang bermanfaat kepada yang lain ya. Kanat lahu ka'ajri hajjatin mabruratin. Ajar Nabi, bila pian tadi bangun guring, berniat kada mendolimi orang, berniat pian tadi itu membantu orang yang terzolimi, berniat pian tadi itu membantu lewat orang yang kesusahan. Berniat aja balong lagi tagawi balong. Apa dia menggawi? Dasar hari itu pian membantu orang, dasar hari itu pian menolong orang yang dizalimi, dasar hari itu pian kada menzalimi orang, kada lagi pahalanya. Ini berniat bangun guring, niat kada menzalimi orang, kada menyusahkan orang, membantu orang yang dizalimi, membantu hajat orang. Tahulah pahalanya ujar Nabi lebih besar daripada pahala orang yang melaksanakan haji dan umrah. Dan apa pahalanya? Mana gana duitnya gue? Kemudian biaya haji ini berapa? Umrah berapa? Belum tentu lagi diterima. Membantu kepada sama. Nah, makanya ada kisah Abdullah ibnu Mubarak.
Abdullah ibnu Mubarak. Menyatakan namanya siapa Bu? Abdullah ibnu Mubarak. Jadi Abdullah bin Mubarak ini hendak berangkat haji. Baimbai lawan rombongan. Karena dahulu dia itu berangkat haji dengan rombongan menggunakan unta. Jadi rombongan berangkat. Sekalinya pas rombongan itu jalan, sudah jauh perjalanan, Abdullah bin Mubarak ini melihat ada seorang ibu-ibu di pinggir jalan mencari sesuatu di kubangan sampah. Abdullah bin Mubarak melihat insiden nih, minat tuha babinian nih mengorek-orek sampah apa yang dicari. Amin. Akhirnya karena Abdullah bin Mubarak itu perhatian dengan ibu-ibu tadi itu, diparakinya, ditakuninya. Semakin dekat Abdullah bin Mubarak, ternyata Abdullah bin Mubarak itu melihat ibu itu mengaruk-aruk sampah, memilihi bangkai-bangkai ayam yang telah mati. Nah, dipilihinya bangkai-bangkai ayam yang mati, jadi tidak dipilih. Ujar Abdullah bin Mubarak, wah ibu, itu bangkai ayam kesan apa? Ujar ibu itu, kesan makan. Wah, la ilaha illallah. Yang seumur hidup aku bisa makan bangkai itu. Nah, nyaman kalau bagi hidup kita nih. Lebih Mubarak lihat ibu-ibu tadi itu manui sampah, melihat ternyata ngambil bangkai-bangkai ayam. Ujar lebih Mubarak, kenapa Bu? Yang makan bangkai ayam ini kada boleh, najis hukumnya. Jangan nongkar nang ayam itu aja. Nyaman lah, ikan menurut aku nongkar. Aku kada ada duitnya dari ibunya. Jika aku yang ditahani Jesidin parut ini lapar kada apa-apa. Aku menggaduh anak yatim 5 di rumah kada sing makanan. Oh, ilaha illallah. Banyak ini gue kayak gini banyak. Ya, karena orang para panik orang kita kadang ada kayak ini. Cuma kadang kepadah benar ya. Nah, kita makan memasak 2 karing telak. Ciuman tetangga nyamannya telah dia tetangga. Besok pulang ayam sinjai dia tetangga. Ayam sinjai. Nah, ada terasai itu tetangga kita ya kalah. Kita kada tahu tetangga kita ini mampu kah, ada kah, kita kada tahu. Ya, nah itu hak mereka sebenarnya. Jadi ujar Nabi juga kalau dia memasak itu sampaikan ke samping-samping rumah. Kalau memang ada rezekinya yang berlebihan, kamu nak mampas itu juga bisa. Nah, mampas juga aja. Nah, tapi kalau misalkan ada lebihnya, nah ada wayahnya kita itu nang semingguan tuh ada nang lebih dapat rezeki memasak banyak diantari tetangga. Itu hak mereka memang harus kita berikan. Akhirnya jar Abdullah bin Mubarak, nggak boleh, ini haram hukumnya bangkai. Tapi aku makan anak yatim ini. Nah, jar Abdullah bin Mubarak, ini dia sudah, dia jangan makan ayam ini. Ini duit ulun nah. Ulun beisi duit gesan sang haji. Kira-kira cukup bagi gesan makan biar nih. Nah, arahan pada cukup lagi sama haji itu yang kalau duitnya. Nah, kalau biar modalakan, kemudian gesan makan, menggaduh anak yatim tadi, aja sudah ulun nang perkalaan jam nomor ulun kada jadi naik haji. Ulun yang kada jadi naik haji. Subhanallah. Dan terpisah ya Abdullah bin Mubarak lawan jamaah tadi kada jadi berangkat. Bulik Abdullah bin Mubarak sudah. Akhirnya setelah rangkaian ibadah haji selesai, tahun haji sudah selesai, semua jamaah pulang ke daerahnya masing-masing. Mereka mendatangi jamaah nang Bimbai, mendatangi rumah Abdullah bin Mubarak. Berkisah nang dikisahkan masalah haji, ujar Abdullah bin Mubarak, maka aku sekarang dapat haji. Maka ada ikan di Makkah. Di satu yang lain, ya lah. Maka apa berangkat dan Abdullah bin Mubarak dari rumah. Ternyata Abdullah bin Mubarak diberikan isyarat dalam mimpinya.
ada nanti malaikat yang menggantikan sama dengan Abdullah bin Mubarak itu sampai hari kiamat melaksanakan ibadah haji dan pahalanya diberikan kepada Abdullah bin Mubarak sampai hari kiamat. Ya Allah. Jadi ada haknya daripada tetangga. Ya. Jadi itu daripada hal-hal yang harus kita perhatikan daripada orang-orang muslim. Jadi kalau kita bisa membantu apa, kita bantu kepada mereka, ya. Nah, kemudian hadis yang ketiga, qala Rasulullah SAW, ahabbul ibad ilallah ta'ala, sepaling dicintai oleh Allah daripada hamba-hambanya Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Hamba yang paling dicintai Allah, anfa'un nas linnas, yaitu hamba yang paling bermanfaat kepada manusia. Nah, bukan memanfaatkan lah. Nah, ini bedanya sedikit saja. Manfaat lawan memanfaatkan. Jadi, kalau memanfaatkan berarti yang paling dibenci lawan Allah. Nah, berisi jabatan memanfaatkan lawan jabatan, menindas orang lain misalnya. Berisi harta memanfaatkan lawan harta orang lain, menindas kepada orang lain. Nah, ini adalah hamba yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdal amal idkhalus surur fi qalbil mu'min. Dan sepaling afdalnya amal paling bagus itu adalah memasukkan kesenangan atau mengulah orang lain bahagia ala qalbil mu'minin kepada hatinya orang yang beriman. Ya turadu'an wuju'an, ya, menghilangkan kelaparan dari mereka, memberi makan orang, sifat orang mukmin lah. Linul kalamnya perkataannya halus. Wa it'amu ta'am, sering beri makan lawan orang. Di Pasuruan itu dulu ada Habib Alwi Asgab, ya, di Kebon Agung. Kalau dia sampai di Pasuruan itu ziarah dia di Habib Alwi Asgab di daerah Kebon Agung namanya. Nah, itu Habib Alwi itu gue sampai akhir hayatnya kada pernah makan surangan. Kita kalau makan surangan lah. Sidin gue kada pernah makan surangan. Jadi bila makan itu maulah satalam. Talam itu piringan ganal atau talam tuh. Nah, orang Arab biasa makan talam. Nah, satalam itu bisa mayu orang 3 orang 4. Sidin di rumah surangan sampai tuh satu surangan. Ada cucu apa? Bila hendak jam makan, Sidin mulai makan setalam. Itu keluar rumah Sidin. Nah, gaji jingok tuh. Nah, nulis Sidin tuh. Siapa yang lewat? Tukang beca lewat ya Sidin. Siapa yang lewat? Sidin kawannya aku makan. Sampai akhir hayat kan bisa makan surangan. Bakawan terus makan. Ini kita namanya makannya maksudnya tiba kawan dua makan tiba-tiba udah kurang terus lain itu lah. Akhirnya balik jam 12 siang hilang kalau mau kurang tahu baru udah jam makan. Ada bisa makan surangan dulu berbeda cuma balik jam makan hilang ada kawan lah. Kayaknya pas habis maghrib hilang ada kawan pulang. Nah, kan bola artinya memberi makan, begitulah memberi makan. Nah, ini orang yang paling afdol amal ibadahnya adalah mereka yang ketujuh menyenangkan hati orang, begitulah. Kalau gitu bilang melihat orang sembahyang sama Sidin sembahyang tuh mereka bisa sorangan pasti ke jamaah. Bilanya Sidin sampai waktu sholat sama tuh Sidin sudah kada kuat turun ke masjid di rumah aja. Di kios Sidin tuh orang lewat orang beca. Ada yang lewat tiga Sidin kawannya aku sholat berjamaah Sidin. Bulik kurang tadi itu mengawani Sidin, dijungi Sidin bet. Alhamdulillah, nanti sampai Sidin pulang. Jadi orang tuh bila nyadap jam saat sembahyang tuh ada terima kasih Sidinnya. Ada menarik project tuh yang mau ganti Sidin sembahyang. Disangkul Sidin macam-macam tuh. Selama lalu lihat BP jalan aku Sidin ada, aku ada visi tapi hanya di sini. Orang soleh, ya orang soleh. Makanya orang soleh itu baik lawan Allah, artinya dia taat lawan Allah, baik juga lawan hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang-orang soleh itu yang kayak itu ya. Senangannya itu memasukkan nanti kita idkhalus surur ala qalbil mu'minin. Yang terudu'an wuju'an, dia menolak artinya memberikan kekenyangan kepada orang yang kelaparan. Au yakshifu anhu karban, atau menutupi daripada atau apa yang kita menambal daripada kesusahan. Ini ada orang yang susah disenangkan, dihibur hatinya. Jangan ditutup utami.
Belang ada orang garing. Semalam itu kan orang merayain ini tetangga kita kan harus mati, kamu jangan. Jadi, kalau surur membuat senang kepada orang. Berpisah juga menyenangkan hati orang. Kadang-kadang berpisah menyinggung lawan orang, berpisah menyinggung lawan orang. Inilah. Nah, jadi itu kalau surur memasukkan kebaikan kepada orang lain. Nah, membuat orang senang, membahagiakan hati orang lain, menghilangkan daripada kesalahan orang, au yaqdilahu dainan, atau mungkin bahkan melunasi daripada hutang kepada orang lain. Si Dini hutang lawan aku, enggak ada berapa halnya nih. Lu nak hutang lawan dia utangi, mau jam di duit utangi. Kayaknya bila sudah lawas si Dini kata kau bayar, aja sudah punahan aja sudah. Oh, itu kan apa halnya? Cuma hati jangan membaku. Nah, ini untung aja berpandir, cuma hati dasar. Kita nak rugi kan bila hutang pulang awas salah gitu. Jadi hatinya jangan banget, pahalanya membantu orang mukmin. Ini boy ada orang yang hidup bertetanggaan sama orang muslim sama orang muslim gara-gara duit 20.000 aja sampai ke mati kita berawaan lagi. Duit 20.000 aja. Tapi menginjami bank boy kawajan atau 20 juta. Oh, tapi biar siapa minjam di bank? Tapi yang mandak duit di ATM tuh minjam di bank. Tuh duit pian tuh kan ada di ATM, siapa nampian pinjami? Bank. Duit pian tuh diputarnya. Udah nambah anak di situ bang, pinjami siapa pian tuh? Pinjami bank. Maka bila pian menarik, gue dibatasinya. Duit pian ratusan juta hari ini kalau menarik 5 juta aja jadinya. Padahal pun pian tuh. Nah, dibatasinya ada, dibatasi. Nah, cuma lawan muslimin, lawan orang Islam, yang 20.000, 50.000, mah ada, ujar. Duit sih banyak kan lagi kepada kata ada. Nah, nih. Jadi perlu bagi kita tuh membantu satu dengan yang lainnya sesama muslimin. Ya? Itu karena apa? Menyenangkan hatinya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Khususnya kepada kita yang memiliki kemampuan lebih, ya, khususnya bagi kita yang memiliki kemampuan lebih. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita dosanya diampuni oleh Allah, bisa kita menjadi mukmin yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah, diberikan Allah sebagai orang-orang yang pemurah, orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang tidak menyusahkan kepada satu dan yang lainnya, dan bermanfaat kepada muslimin yang lainnya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang ditanyakan? Ada yang dibahas ya tadi? Ada? Ada yang ditanya ibu? Enggak ada? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang ringan-ringan saja. Kita agak penasaran, sering membaca atau mendengar ada yang menyebut dengan perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian ada juga yang menyebut dengan wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, jadi wala haula wala atau la haula wala, mana yang paling tepat dari kedua itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Ada bawahnya kan? Wala haula wala quwwata illa billah. Nah, jadi gini. Sebenarnya itu tidak ada yang afdal pakai waw kada. Sama aja. Intinya kalimatnya yang dibaca itu adalah kalimat dzikir, kalimat tawakal. La haula wala quwwata illa.
Cuma tergantung bacaan pian. Apabila pian sambung dengan zikir sebelumnya, maka dipakai waw. Apa zikir sebelumnya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi kalau dia pisah, sorangan aja, ada penggabungan sebelumnya, la haula wala quwwata illa billah, dia. Kenapa? Lihat kucing misalnya meluncat. Harus sama kayak wow. Nah, kenapa? Wow itu kata sambungan daripada kalimat sebelum. Gitu kan? Hendak ditambahin Pak boleh tak? Wala haula wala quwwata illa billah. Boleh juga. Cuma kalau dipisah itu layaknya tidak pakai waw. Tapi kalau disambung, nah pakai waw. Nah sama kalimat ketika kita itu membaca tasyahud. Tasyahud ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakai waw sambung karena menyambung daripada kalimat sebelumnya. Tapi kalau kita adzan, maka wawnya ditinggal karena terpisah sama asyhadu an la ilaha illallah. Itulah. Anda menyambung loh. Jangan lagi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah terpisah tadi. Nah, jadi kalimat yang kedua apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena pakai waw lagi. Nah, tapi kalau menyambung kalimat sebelumnya, maka pakai waw. Nah, yang afdal mana? Sama aja, kata keafdalan pakai waw atau pada. Cuma yang benar aja ucapannya, kalau disambung kepada zikir sebelumnya pakai waw, kalau misalkan tunggal kalimatnya tidak pakai waw. Ya, sama kayak Allahu Akbar sih. Ya, karena pakai wa Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah, walhamdulillah. Ya, menyambung sebelumnya, kalimat sebelumnya maka dipakai waw. Ya. Ada lagi yang ditanyakan sudah? Mengangkat sini baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Habib menyinggung masalah hutang piutang. Hutang piutang ini kan cukup peka di dalam bergaul, tetangga dan sebagainya. Memang kita dianjurkan untuk tolong menolong. Nah, satu kali misalnya kita menolong orang dengan nilai yang cukup signifikan, dia punya kemampuan karena ini bergelut di dalam bisnis kan. Setelah itu si A ini lebih dulu meninggal kita tinggal, kita berikan kesempatan misalnya sampai berpuluh-puluh tahun. Tapi kan si anak ada, kita data dan sebagainya. Tapi nampaknya kurang perhatian. Sekarang kaitannya, apakah kita harus menjelaskan atau bagaimana? Tapi kalau menjelaskan, kata Habib, kalau kata betul-betul bersih dari dalam ucapan bersama, itu makan dia ucap. Tapi nilainya cukup signifikan. Ya mungkin kalau 60-70 ribu mungkin sampai 5 juta, oke aja, ya kan? Jadi kalau nilainya sampai di atas 100-an, bergeretek juga kira-kira. Nah ini yang aja Pak, sekedar ilustrasi. Terus yang kedua, tadi Habib kan bercerita, Habib yang dipanggil kan di mana tadi? Nah itu setiap mau makan itu kan memanggil. Ini saya kira satu pelajaran yang begitu bagus karena kita belum tahu oh inikah manfaat kalau kita makan bersama, makan berkumpul. Itu artinya Rasulullah sudah memberikan satu isyarat yang pahalanya luar biasa. Jadi pasar kelenteng itu ada sebelum dibongkar. Kami kan sering makan di situ soto kuin. Itu soto kuin yang pertama di situ. Kalau kita masuk ke situ, Pak, makankah perawan, paisan, kita wali. Satu ketika orang ini cukup rapi duduknya, makan ikan, soto kah, bungut, es teh kah, bungut, pakai ayam kah, bungut, pakai ikan, bungut, untuk makannya, dirinya,
Jadi dia yang meracik nih, bapak duitnya baru gitu. Kalau duitnya makan di syukur sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah. Cuma dia jangan diamalkan itu. Kalau di warung tuh, ya kalau bersiap duitnya, bersiap tuh duitnya. Ya Allah. Nah, jadi kalau masalah utang piutang itu adalah kewajiban. Nah, yang diisi utang walaupun istilahnya hanya 10.000, 20.000 itu wajib dibayar. Dan apabila tidak dibayar tuh sampai ke akhirat ya nak. Sampai di akhirat tuntutannya. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu ayat disebutkan tidak mau menyolatkan orang yang meninggal masih ada utangnya. Ditanya sama Nabi, masih ada utang? Ada. Kami tidak mau datang. Sampai ada sahabat yang menanggung, wahai Rasulullah, aku yang menjamin dan membayarkan utangnya. Nah, hanya Rasulullah SAW menjawabkan. Nah, jadi urusan perkara utang piutang jangan digampang-gampangkan. Bagi orang nambah utang, bagi orang nambah utangi, bagusnya dibayarkan. Cuma sesuai kemampuan dia, mbak deh. Nah, dia foto-foto makanan, bisa minta hendak gua tadi mendengar hadis nih bagus, hendak gua ulun kurangi, misalkan, ya. Atau kada kawa ulun haknya juga ulun terpakai juga duitnya, ya sudah, memang hak dia untuk mendapatkan uang itu. Dan bagi orang yang berhutang ya memang kewajiban harus dia dibayar. Jangan karena ianya hadis ini ayat itu dipakai untuk masing-masing, jangan dipakai untuk senjata. Nah, ini yang dipakai untuk senjatanya bahaya. Nah, ujar Nabi, kita sebagai yang memiliki rumah itu harus memuliakan tamu. Ya, ujar Nabi, dan tidak ada iman seseorang itu sempurna sampai dia memuliakan tamu. Ujar Nabi, berarti ulangnya ada iman bujur-bujur pun tidak memuliakan tamu. Ini hadis kesan siapa? Kesan tuan rumah. Supaya tuan rumah itu melayani lawan tamu, menghargai lawan tamu, menghormati lawan tamu. Hadis ini kesan tuan rumah, jangan dipakai lawan tamu. Datangnya bilang ke rumah orang, napa nyawa akan menyuruh kita makan kerbiman kalau nih. Dan Nabi bilang biman itu memuliakan lawan tamu. Apa baju putih aja nih. Jangan dipakai lawan tamu. Nama pakai itu harusnya tuan rumah, begitulah. Lalu jadi tuan rumah, jauh kan baca hadis dan Nabi apa? Tamu itu laksana seperti mayit. Nah, dibalasnya juga nih. Ini hadis ini padahal gasan tamu, lain gasan tuan rumah. Nah, nyawa aja Nabi udah dapat hadis tak hanyar. Nah, terus malam bilang mau ada iman kalau kan bisa memuliakan tamu. Udah dapat hadis benar hanyar. Ujar tuan rumah, katakan orang guru, ujar guru hadis Nabi, tamu itu kayak mayit. Nah, nyoba bilang, kada boleh papandir, mah itu masih pandiran. Kada boleh minta-minta. Duduk aja nyawa situ, udah harus suruhnya hari ini. Padahal hadis yang seperti mayit tadi itu dipakaikan untuk tamu. Jadi tamu itu beradab, akhlak. Jangan datang ke rumah orang langsung ke dapur mau ulah baju seorang, apa minta ini dan itu. Nah, ini tamu dan kada beradab. Gasan tuan rumah hadisnya dipakai apa? Muliakanlah tamu, karena di antara tanda keimanan seorang bisa memuliakan tamu. Jangan yang ini memakai hadis ini dan yang ini bisa menyerang satu sama lain. Ya, jadi hadis yang datang Rasulullah itu untuk kita amalkan dengan masing-masing. Ya, sama seperti hadis berbakti. Jangan Nabi ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Itu gasan anak. Paham? Gasan anak jangan dipakai serbuitan nyawalah. Ada boleh serbuitan namanya itu anak. Salah sedikit anak katulaham nyawa. Kada dapat ridho Allah nyawa, kada boleh. Itu hadis kesan anak supaya ia berbakti lawan kuitan. Hadis kesan kuitan ada juga bagaimana dia berbuat baik juga kepada anaknya. Jangan dibalik karena anak menyerang kuitan menyerang anak. Pakai hadis, nah pakai dalil, jadi salah. Jadi satu sama yang lain memakai dengan porsinya masing
berfungsi, begitulah. Nah, jadi mudah-mudahan kita kalau mengamalkan berkah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Berat ya. Ya Rabbana